Mudah-mudahan amal jariah beliau يا معشر المسلمين وسبحانه رحمة الله إلى أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت سبت يوم الجمعة يوسف فإذا كنت فالرهوت فيصدعوا واسمعوا عني رحمة الله فيصدعوا واسمعوا عني رحمة الله فيصدعوا واسمعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullah 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 faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala ayyun nasi sarrun qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala umruhu
wa sa'a amalu. Ma'asyiral muslimin, dikisahkan oleh Abdurrahman bin Al-Qahtah bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Siapakah orang-orang yang terbaik menurut engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Siapa-siapa orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, itulah orang yang terbaik menurut Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian seorang laki-laki ini bertanya kembali kepada Rasulullah, "Fayun nasi sarrun?" Maka oleh sebab itu ya Rasulullah, siapakah manusia yang terburuk menurut engkau ya Rasulullah? Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang diberi umur panjang namun amalnya kebanyakan buruk dan jelek, ma'asyiral muslimin. Itulah orang-orang yang terburuk menurut pandangannya Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, mari di bulan Muharram ini kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberi anak yang soleh, nikmat diberi keluarga yang bahagia, dan nikmat diberi umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Kita walaupun sampai saat ini masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita dibatasi oleh ajal kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa berproses menuju kepada kematiannya. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian setelah kita mati, setelah kita meninggal, ilaina turja'un, maka kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita hidup di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa berproses menuju kematiannya. Tapi kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak usah khawatir, ma'asyiral muslimin, karena dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, setiap yang bernyawa berproses menuju kematian. Namun kata Rasulullah Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lantas sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasul?" Siapa yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Man aqa'ani dukhulal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, siapa yang mengikuti syariat-syariatku, dukhulal jannah, dijamin dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, dan barang siapa yang ingkar kepada Rasulullah, dan barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, faqad aba, maka
sungguh-sungguh dia tidak mau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umat terbaik yang ada di muka bumi ini, masyiral muslimin. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummah, umat yang terbaik, umat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dikatakan umat terbaik? Karena ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa kok dikatakan umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kita mengajak, menyuruh, menyarankan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita mencegah terhadap perlakuan-perlakuan yang munkar. Wa tu'minu billah. Dan ini yang pada dasarnya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, kalau kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, kalau kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijamin oleh Rasulullah, kalau kita dijamin oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat kepada Allah, kita harus taat kepada Rasulullah. Rasulullah memberi saran kepada kita agar kita dengan mudah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saran Rasulullah? Man farqar ruhul jasad wa huwa bari'un min talatin dakhala al-jannah. Barang siapa firaq, terputus, terpisah ruh dan jasadnya, wa huwa bari'un min talatin, dan dia terbebas dari 3 hal, maka dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Masyiral muslimin, apa 3 hal itu? Yang pertama, masyiral muslimin, minal kibri. Yang kedua, wal ghulul, dan yang ketiga, wad-dain. Yang pertama, masyiral muslimin, kita harus terbebas dari minal kibri. Kita harus terbebas dari sifat sombong. Apa yang harus kita sombongkan, masyiral muslimin? Umur kita, hidup kita di atas dunia ini terbatas, dibatasi oleh akal kita, masyiral muslimin. Mungkin saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, Jumat kemarin masih bisa bersama kita, masih bisa mengerjakan sholat berjemaah, sholat Jumat berjemaah dengan kita. Namun bisa saja hari ini beliau sudah meninggal dunia mendahului kita. Terus apa yang kita sombongkan di atas muka dunia ini, masyiral muslimin? Ada 3 hal pada umumnya yang membuat orang itu sombong. Yang pertama, sombong karena kekuasaan. Yang kedua, sombong karena hartanya. Yang ketiga, sombong karena kecerdasannya, kepintarannya, kealimannya, masyiral muslimin. Kalau kita sombong karena pangkat, jabatan, kekuasaan kita, dulu pernah dicontohkan oleh raja yang kejam namanya Fir'aun. Fir'aun sombong karena dia angkuh, karena dia kekuasaannya luar biasa. Namun kesombongannya Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada orang yang sombong karena harta bendanya yang banyak, kaya raya. Itulah Korun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sekelompok manusia yang cerdas luar biasa, yang alim luar biasa, juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Ad dan kaum Samud, masyiral muslimin. Lantas apa yang mau kita sombongkan di atas dunia ini, masyiral muslimin? La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri.
tidak layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang ada di dalam dadanya, yang ada di dalam hatinya setitik sombong, masyarul muslimin, setitik zarrah pun ada kesombongan di dalam hati kita, kita tidak layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masyarul muslimin, mari kita sebelum kita meninggal dunia, sifat sombong yang ada di dalam dada kita, sifat sombong yang ada di dalam hati kita, kita keluarkan. Kita harus terbebas dari sifat sombong itu, masyarul muslimin. Yang kedua, masyarul muslimin, kalau kita ingin dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kita harus terbebas dari hulul. Hulul adalah kalau di pemerintahan, kalau di organisasi ada korupsi berkaitan dengan harta, yaitu korupsi, masyarul muslimin. Kita diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, la tahullu, janganlah kalian korup, janganlah kalian menjadi pencuri. Fa innal hulula narun wa arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah. Apa kata Rasulullah? Maka sesungguhnya orang yang berbuat hulul, berbuat khianat ini, masyarul muslimin, berbuat korupsi, masyarul muslimin, narun, akan menggiring mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa arun, akan menggiring mereka ke dalam kehinaan Allah Subhanahu wa taala, ala ashabihi, bagi pelaku hulul di dunia ini, wal akhirah, dan juga besok di yaumil qiyamah. Masyarul muslimin, kita harus menjauhi hulul. Hulul ini adalah pengkhianatan, masyarul muslimin. Korupsi ini adalah pengkhianatan, masyarul muslimin. Tidak amanah, masyarul muslimin. Kita harus menjauhi hulul, karena hulul ini mengantarkan kita kepada neraka Allah. Hulul ini mengantarkan kepada kehinaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masyarul muslimin, kita harus terbebas dari dain, hutang. Nafsul mu'min mu'allaqatun hatta yuqda bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang yang sudah meninggal dunia akan terhalang dari masuk surganya Allah bidainihi, karena hutangnya, masyarul muslimin. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya terbebaskan, terlunaskan atas nama dirinya. Pernah suatu saat disahkan oleh sahabat bahwa di zamannya Rasulullah Muhammad SAW ada sahabat Rasulullah meninggal dunia. Kemudian sahabat ini dimandikan oleh Rasulullah, oleh sahabatnya Rasulullah dimandikan, kemudian diberi kafan, kemudian diberi wangi-wangian sambil menunggu datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Setelah Rasulullah Muhammad SAW datang, masyarul muslimin, dari rumah Rasulullah ingin niat untuk mensolati si mayit. Namun setelah sampai di depan jenazah, Rasulullah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ya Jabir, apakah si mayit ini masih mempunyai tanggungan hutang? Na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Berapa ya Jabir? 2 dinar ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak jadi mensolati mayit yang masih mempunyai tanggungan hutang, masyarul muslimin. Namun ada sahabat lainnya yang gagah, namanya Abu Qatadah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, biar si mayit, hutangnya si mayit ini ya Rasulullah, biar saya yang tanggung ya Rasulullah. Benar wahai Qatadah? Naam ya Rasulullah, saya besok akan membayarnya hutangnya si mayit ini ya Rasulullah. Baik, kalau itu yang engkau inginkan. Kemudian Rasulullah SAW mensolati si mayit, menjadi imam untuk mensolati si mayit, masyarul muslimin. Keesokan harinya, masyarul muslimin, Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Qatadah. Wahai Abu Qatadah, na'am ya Rasulullah, apakah engkau sudah membayar hutang si mayit kemarin? Belum ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Pantesan si mayit ditampakkan di hadapanku, kulitnya nyinyir karena panas api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cepat dibayarkan wahai Abu Qatadah. Na'am ya Rasulullah, besok akan saya bayarkan. Keesokan harinya lagi Rasulullah Muhammad SAW bertemu lagi dengan Abu Qatadah dan ditanyakan oleh Rasulullah kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, apakah hutang si mayit sudah engkau bayarkan? Na'am ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Pantasan
Kulitnya si mayit ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagus, mulus dan harum, pertanda bahwa si mayit di kuburannya dimasukkan ke dalam raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dimasukkan surga oleh Allah, kita harus terbebas dari hutang sebelum kematian kita. Ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin dimasukkan surga oleh Allah, kita harus terbebas dari hutang sebelum ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin, bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yaghfaru lis-syahidi, yaghfaru lis-syahidi kullu dhanbi illa dain. Akan diampuni dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali satu, ma'asyiral muslimin, illa dain, kecuali hutang. Ma'asyiral muslimin, hutang tidak dapat diampuni sebelum dibayarkan. Ma'asyiral muslimin, bahkan ma'asyiral muslimin, Rasulullah Muhammad SAW bersumpah, bahkan ma'asyiral muslimin, Rasulullah Muhammad SAW bersumpah berkaitan dengan hutang ini. Ma'asyiral muslimin, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, demi yang menggenggam jiwaku, demi Allah, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, seandainya ada orang yang mati berperang di jalan Allah, dalam peperangannya Allah, menegakkan agamanya Allah, mati syahid. Ma'asyiral muslimin, kemudian dia dihidupkan lagi, kemudian dia diwafatkan lagi, kemudian dia dihidupkan lagi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang belum selesai di atas dunia. Kemudian dia terbunuh lagi di medan peperangan. Wa alaihi dainun, namun dia masih punya tanggungan hutang. Ma dakhalal jannah, maka dia tidak layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala hatta yuqda anhu dainuhu, sampai hutangnya terlunaskan atas nama diri. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang suci ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, di bulan Muharram ini, semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa terbebas dari 3 hal. Yang pertama, kibir, sifat sombong. Yang kedua, gulul, pencuri, korupsi, pengkhianat. Dan yang ketiga, kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Ma'asyiral muslimin, semoga kita, keluarga kita, anak istri kita, tetangga-tetangga kita, saudara muslimin muslimat kita, semuanya dibebaskan dari 3 hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga di bulan Muharram ini, di bulan Muharram yang baru Islam ini, kita ditambah kebaikannya oleh Allah dari tahun-tahun kemarin, dan di tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun ini. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surga Allah bi ghairi hisab. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala
ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Awas, Bang. Awas, Mang.